Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lewat renungan harian Gereja Toraja edisi tanggal 18 November 2020, hari Rabu di Jemaat Laharoi Telo Baru. Damai sejahtera dan sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kita karena pertolongan Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Tuhan telah berikan hingga pada pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami, karena sesungguhnya kami telah siap menerima firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Ester, pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanya pula lah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah jual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada kaki tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih juga ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah orang muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa kita pelihara dan dilakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Ester adalah seorang anak yatim piatu yang dipelihara oleh pamannya yang namanya Mordekai. Ester, Mordekai adalah salah satu orang yang diangkut saat pembuangan
bangsa Israel dari Yerusalem ke Babel. Jadi Mordekai bersama dengan bapaknya Esther adalah orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Dan di dalam kitab Esther ini, kesaksian Esther memberikan suatu hal yang sangat luar biasa, yang mana menyampaikan bahwa jika seorang merencanakan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada orang yang merencanakan. Saya tekankan lagi bahwa dalam kesaksian kitab Esther, di saat orang sering merencanakan kejahatan, justru kejahatan yang direncanakan kembali kepada orang yang merencanakan kejahatan itu. Jika kita baca dari kitab Esther dari pasal 1 sampai ke pasal 7, ada beberapa hal yang telah disampaikan tentang orang yang merencanakan kejahatan. Pertama adalah Ratu Wasti. Ratu Wasti adalah istri daripada Raja Ahasuerus. Sebelumnya merencanakan untuk berbuat jahat kepada raja. Karena perencanaan jahatnya itu, akhirnya Raja Wasti dibuang dari istana. Dan pada saat itulah, setelah Ratu Wasti tidak ada, maka Esther yang terpilih menjadi ratu. Jadi sebagai ratu untuk Raja Ahasuerus. Di dalam pasal 2, kejadian yang kedua, yaitu Bigthan dan Peres sebagai sida-sida raja. Bigthan dan Peres merencanakan untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi dalam kenyataannya, setelah ditahu bahwa sida-sida ini merencanakan untuk membunuh raja, diselidiki dan benar, akhirnya Bigthan dan Peres bukan raja yang dibunuh, tapi Bigthan dan Peres yang harus dipancing. Ketiga adalah Haman. Haman adalah orang yang mempunyai jabatan sangat tinggi di kerajaan Babel saat itu, yang mana sebagai orang kedua dari Raja Ahasuerus. Tapi saat itu merencanakan untuk membunuh Mordekai atau paman daripada Ratu Esther. Dalam perencanaan untuk membunuh Mordekai, bahkan Haman telah membuat tiang untuk tempat memancung Mordekai. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ternyata setelah dalam perjalanan, akhirnya Hamanlah yang harus disulahkan atau dipancung di atas tiang yang telah dibuat sendiri. Di dalam renungan harian yang keempat, Gereja Toraja memberikan suatu ilusi bahwa ada seorang anak kecil atau anak-anak yang berencana untuk mencuri mangga dan memakai ketapel untuk mengambil buah mangga itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Batu ketapel dari anak ini terpental dan akhirnya anak ini yang kena kembali. Jadi setelah kita melihat 4 contoh, akhirnya disimpulkan menjadi suatu tema bahwa senjata makan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan untuk lebih berhati-hati, jangan sampai merencanakan yang jahat, akhirnya kita yang kena. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, karena sering kita hadapi dalam kehidupan kita, sering kita dihianati, sering orang kita jahatin, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tinggal diam? Apakah kita harus membalas? Tetapi di dalam pembacaan kita, di saat kita membalas perbuatan orang jahat, bisa jadi senjata itu mengena kita kembali. Olehnya itu Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus,
Yesus telah mengajar kepada kita bahwa jika ada musuh-musuh kita, apa yang kita harus lakukan? Pertama adalah mendoakan musuh kita. Jika orang berbuat jahat kepada kita, mari kita doakan supaya mohon pengampunan kepada Tuhan dan mereka menyadari apa yang telah diperbuat bahwa itu adalah salah. Memang suatu hal ini sangat berat bagaimana untuk mendoakan musuh-musuh kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang mengasihi, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan sanggup menjalankan segala perintah yang telah diberikan kepada kita. Jadi mari kita berdoa selalu supaya Tuhan menyertai kita untuk kuat mendoakan musuh-musuh kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Tuhan Yesus sendiri telah mengajari kepada kita bahwa waspadalah di dalam hidup ini supaya kita terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Jadi walaupun orang tetap jahat kepada kita, tetap kita waspada, tetap kita jaga diri, dan tetap kita berdoa, mohon perlindungan daripada Tuhan, supaya orang-orang yang jahat, mara bahaya yang akan sampai kepada kita, bisa terlepas dari kita, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Olehnya itu, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menjalankan aktivitas kita, dan kemungkinan kita akan menjumpai hal-hal yang tidak mampu kita hadapi. Tetapi mari kita dikuatkan oleh firman bahwa dalam menghadapi semua ini ada dua hal yang kita harus lakukan. Yang pertama yaitu mendoakan musuh-musuh kita supaya mendapat pengampunan dari Tuhan dan dapat menyadari bahwa apa yang dilakukan itu ada salah. Kedua, dalam hidup ini Tuhan mengajari kita untuk selalu waspada dalam kehidupan kita dan selalu berdoa untuk mohon petunjuk dari Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu menyertai kita lewat Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman yang kami telah dengarkan ini ya Tuhan, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas kami. Biarlah kami selalu kuat ya Tuhan, dalam menghadapi orang-orang yang membenci kami, atau orang-orang yang tidak menyukai kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengampuni dia ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami dalam surga, melalui kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mohon hikmat kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, agar dalam kehidupan kami, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Bukannya kami menghindari, tetapi kami yakin, karena kekuatan daripadamu ya Tuhan, kami akan mampu melaksanakan semua hal-hal yang kami hadapi. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami bawa kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami membawa doa kami ini. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.